teman-teman, nama saya Adrik dari kelas 3 absen 2. Hari ini saya ingin berpodcast dengan papa saya. Halo. Pak, ini Adrik ada masalah nih buat sekolah tuh. Adrik mau ada tugas tuh buat PJBL. Terus Adrik tuh tugasnya mau podcast, jadi terus temanya itu ini good leadership. Good leadership, oke. Jadi itu tentang kayak pemimpin gitu. Terus tuh ada kan dari kelas 1 sampai 3 tuh hampir gak pernah dapat peran di kelas atau gak pernah jadi ketua. Jadi tuh ada kali ini mau ngobrol gimana sih rasanya menjadi ketua. Menjadi ketua good leadership. Menarik sih Aldi untuk good leadership itu sebenarnya. Cuma sebelumnya terima kasih udah mengundang Papa di podcastnya Adrik ya. Ya. Kasih. Jadi Adrik tuh apa sih yang penasarannya Adrik? Penasarannya tuh Papa tuh pas jadi ketua kayak gimana tuh rasanya? Ketua ya. Ya. Ketua. Papa ingat waktu Papa jadi ketua kelas SD. Ketua kelas SD ya, ketua kelas SD. Ya senang sih menjadi ketua kelas, senang. Cuma di balik kesenangan itu, Papa kira itu ada yang namanya tanggung jawab di situ. Kenapa tanggung jawab? Karena sebagai seorang pemimpin, Papa itu harus ya mengajak tim Papa, mengarahkan ya kan, dan Papa itu merepresentasikan kelompok Papa, entah itu di kelas, waktu itu di kelas. Jadi apapun eventnya ya Papa di situ mewakilkan jadi dari satu kelas itu sebenarnya gitu. Nah, terus ini kalau Papa tuh kalau ada teman Papa yang nggak tertib gitu, nggak disiplin, Papa ngapain? Ya sebenarnya kadang jadi seorang pemimpin tuh harus punya banyak topeng ya, tanda kutip ya. Iya, topeng. Jadi ada beberapa orang tim Papa itu misalkan dia tipikal yang memang kalau diberitahu nggak mau, tapi kalau diajak mau. Misalnya nggak tertib, ayo misalkan siapa, ayo kita ini yuk belajar yuk, misalnya contoh. Ada tipikal yang itu Papa harus pakai topeng ya, mengajak. Ada yang tipikal tim Papa itu satu kelas, teman satu kelas Papa itu ada yang harus dimarahi baru dia mau dengar. Ya, Papa pakai topeng marah. Ayo yang tertib, duduk yang benar, jangan lari-lari di kelas. Nah, contoh. Ada yang tipikalnya dibilangin baik-baik aja udah bisa. Jadi kayak dibilangin sekali doang gitu. Iya, sekali doang. Udah jangan rame-rame dong, nggak enak sama guru, kayak gitu-gitu contohnya. Nah terus tuh kalau Papa menjadi ketua tuh Papa yang tidak, Papa tuh nggak enaknya kayak gimana gitu? Nggak enaknya menjadi ketua. Enak dan nggak enak sebenarnya tergantung kita memposisikan diri si Al. Misalkan ya ada suatu saat itu enaknya adalah Papa bisa melatih leadership Papa di situ, enaknya. Iya. Maksudnya nggak semua orang mendapatkan kesempatan untuk belajar menjadi leadership, menjadi pemimpin. Iya. Nggak enaknya adalah kadang ada sesuatu kegiatan, misalkan kadang Papa waktu kecil kan sama kayak Adrik ya, pingin nakal gitu kan ya, pingin main di kelas saya lari, sebenarnya kadang gitu. Cuma karena Papa posisi di situ menjadi ketua kelas ya kan, Iya. ya Papa harus nahan itu gitu loh. Harus
menyontohkan yang baik gitu. Betul, menyontohkan yang baik. Jadi ya, tapi sejauh ini sih cukup menyenangkan sih Al. Tapi terus yang papa suka menjadi ketua kelas itu kayak gimana? Dan tadi yang papa nggak suka jadi ketua kelas ya. Sekarang nggak yang papa suka jadi ketua kelas. Ya, papa bisa bangga. Punya pengalaman, punya kesempatan yang tadi papa bilang. Terus papa menjadi lebih banyak kesempatan supaya mengenal dengan kelas yang lain, karena kan tiap event ya kita akan saling ketemu kan, tiap ketua kelas kan kumpulkan teman papa jadi banyak, lebih dekat dengan guru, karena kalau misalnya ada apa-apa, ada tugas, ketua kelas dipanggil, ini kasih ke teman-temannya, suruh ngerjain halaman ini. Nah, kayak gitu. Terus papa pernah di SD atau di SMP SMA tuh pernah dapet peran yang lain nggak? Papa pernah jadi SD ya ketua kelas, SMP nggak jadi ketua kelas sih, jadi wakil ketua kelas, pernah jadi OSIS juga. Terus apa? OSIS tuh dulu zaman papa tuh organisasi siswa intrasekolah SMP itu. Jadi contohnya kayak gimana? Jadi OSIS itu kayak perkumpulan siswa-siswi untuk belajar berorganisasi. Jadi berorganisasi itu ya ada ketua OSIS, ada bendahara yang nyimpen duit, ada sekretaris yang surat menyurat, ada divisi olahraga, dia bikin acara olahraga antar kelas meeting, basket atau tari tambang kalau acara 17-an. Ada divisi yang ini divisi kewirausahaan, dia tujuannya untuk apa? Jualan Jualannya kayak gimana? misalkan, ayo ini ada dana dari sekolah 100.000 misalkan ya, 100.000 ya udah kita beli ini aja, beli pensil ya, beli pensilnya 100, sekarang berapa sih, 2.000 lah, pensil 2.000, kita jual 2.500, untung 500, disimpan, dikumpulkan jadi uang kas. Papa waktu itu pernah dimarahin nggak pas jadi ketua kelas? Ketua kelas pernah, ya namanya manusia pasti ada salah kan ya Al ya. Iya. Jadi dan ketika ketua kelas jadi ketua kelas, artinya ketika dia tidak bisa, itu kelasmu teman-teman suruh jangan berisik ngerjain tugas, kenapa nggak dikerjakan? Kadang yang disalahkan adalah ketua kelas. Ya. Jadi ya itulah tantangannya ketua kelas ya. Papa cara ini apa tuh kalau kelasnya ribut itu nggak bisa disiplin, papa lakukan apa? Kadang ya papa ya kayak tiba-tiba lagi itu kayak gitu ya kan. Iya. Terus kadang ajak ngomong di depan, maksudnya biar berfokus. Kadang gini Kak, teman-teman tuh tidak berisik sama masing-masing karena dia tidak ada bingung, tidak ada fokus pada satu hal gitu. Tapi itu SMP gitu. Ada yang ini gak apa tuh dibilangin tapi udah itu tapi dilakuin terus? Ya sometimes pernah ada yang seperti itu ya, cuma ya makanya kita sebagai ketua kelas ya harus saling mengingatkan juga, dan tidak menutup kemungkinan kita pun juga diingatkan juga sama tim. Apa yang harus dimiliki saat menjadi ketua kelas?
yang harus dimiliki dari ketua kelas adalah rasa bertanggung jawab. Karena ketika kamu dipilih jadi ketua kelas, itu merupakan sebuah amanah yang harus kamu terima dan jalani dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, Alfred harus punya percaya diri, kepercayaan diri yang bagus. Kenapa Papa berpercaya diri? Seorang ketua kelas itu menjadi contoh. Ketika Aldi tidak bangga dengan timnya, dengan kelasnya, dengan sekolahnya, bagaimana timnya mau bangga dengan sekolah, dengan tim? Gitu. Ketika misalkan Aldi ketua kelas menjadi seorang pemimpin tidak percaya diri, bagaimana dia bisa berdiri di depan umum, di depan publik untuk mengarahkan timnya. Yang ketiga, belajar dari Tuhan Yesus. Dia menjadi seorang pemimpin, dari seorang guru, mengajarkan ke kita bagaimana memimpin dengan melayani, dengan dia memberikan contoh, membasuh kaki murid-muridnya. Itu arti yang jadi seorang pemimpin adalah kamu tidak melulu untuk menyuruh, tapi cobalah sekali-sekali kamu ajak. Jangan selalu memerintah, sekali-sekali menggiring. Jadi jangan selalu menyuruh atau memerintah orang itu saat menjadi pemimpin itu. Percaya diri tentunya tetap. Terima kasih Pak untuk ada waktu untuk podcast bersama Aldrik. Sama-sama Aldrik. Dan teman-teman, itu adalah obrol-obrolan Aldrik bersama Bapak Aldrik. Semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi seperti Aldrik. Dah.